sosialisasi. Ya, mengapa ini kita jelaskan khusus? Karena sosialisasi ini sekarang yang paling penting, paling bermanfaat kalau kita lakukan. Dan seharusnya kita lakukan. Karena kelemahan kita itu pada sosialisasi itu. Sebenarnya yang dimaksud sosialisasi itu tidak hanya memberitahu, tetapi yang diberitahu itu sampai tahu, tahu sampai paham, paham sampai ngerti, ngerti sampai dia mikir bahwa yang begitu itu harus dimengerti. Kalau sudah ngerti, harus dilakukan. Itu yang namanya sikap, muncul sikap. Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau sudah punya sikap, tidak hanya berhenti pada sikap, tapi dilanjutkan dengan tindakan. Dengan melakukan sesuatu sesuai sikapnya itu. Kemarin sudah saya kasih contoh, misalnya pemakaian masker. Nah, sekarang ini kan malah menurun pemakaian masker itu, padahal pandemi masih ada. Nah, karena menurun, berarti orang tidak melakukan tindakan. Mengapa tidak melakukan tindakan? Karena sikapnya sudah beda. Ah, ini Omikron, tidak apa-apa. Padahal bukan berarti Omikron tidak apa-apa. Omikron tetap Omikron, virus. Jadi pengetahuannya yang berubah. Pengetahuannya yang meringankan. Ya memang lebih ringan. Tapi kan bukan berarti yang ringan itu tidak bahaya. Yang ringan pun bisa berbahaya. Apalagi untuk lansia dan untuk anak-anak. Yang lebih penting lagi untuk Anda, sosialisasi ini berhubungan dengan gizi. Kemarin sudah saya beri contoh, 4 Sehat 5 Sempurna itu disosialisasikan sejak tahun 54. Orang tua Anda belum lahir. Tapi sampai sekarang, meskipun sudah mengalami pergantian yang menurut rasio itu lebih mudah dilakukan, misalnya dengan gizi seimbang, sekarang dirubah lagi dengan isi piringku. Tapi kita masing-masing ini kan juga belum melakukan itu. Isi piringku itu malah lebih sulit lagi untuk mengisi itu ya. Isinya kan separuhnya itu harus sayur dan buah. Nah, apakah kita tiap kali makan itu sayur buahnya separuh dari makanan? Bahkan kita malah sering tanpa sayur atau tanpa buah. Nah, ini mengapa bisa begitu? Karena kelemahan sosialisasi. Yang kita lakukan sosialisasi itu sekarang hanya yang gampang-gampang. Yang ringan-ringan. Misalnya iklan lewat televisi. Ada poster-poster, ada brosur. Kemudian ceramah, bisa seminar, webinar. Tapi semuanya itu kan hanya ngomong. Semuanya hanya penampilan saja. Tidak ada yang sampai mengajak.
Tidak ada yang sampai tindakan. Nah, padahal yang namanya sosialisasi itu harus sampai tindakan. Itu yang disebut dengan ini pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan sosial. Itu salah satu dari sosialisasi. Nah, syaratnya orang yang memberikan sosialisasi itu orang yang ada di atasnya ini. Orang yang punya predisposing factor. Orang yang punya enabling factor. Orang yang punya reinforcing factor. Nah, sekarang ini kan yang memberi ceramah sendiri belum tentu dia itu predisposing factor misalnya. Dia hanya berpengetahuan, tapi belum tentu bersikap. Misalnya, saya yang mengajak Anda, ayo mahasiswa S1 Gizi, Unimus, ayo kita makan sesuai isi piringku. Tapi saya sendiri tidak makan isi piringku. Nah, akhirnya itu ya tidak kesampaian. Jadi yang mengajak itu sendiri harus berpengetahuan, harus bersikap, harus percaya tradisinya dia, nilai-nilainya dia, itu harus isi piringku. Tidak hanya itu, selain predisposing factor, dia juga harus enabling factor. Tersedia sumbernya, ada sayurnya, ada buahnya, ada karbohidratnya, ada nasinya, ada lauknya, ada proteinnya. Kalau itu tidak ada, tidak tersedia, meskipun sudah berpengetahuan, ya tidak kesampaian. Selain enabling factor, masih ada lagi untuk sampai pada memberitahu itu, untuk sampai itu. Dia harus punya faktor reinforcing. Ada aturan-aturan, ada undang-undang. Yang jelas ada contoh sikap dan perilaku petugas. Itu contoh. Ada teladan, ada contoh. Ya, kalau di kantor ketuanya tidak pakai masker, kepalanya tidak pakai masker, nah anak buahnya kan ikut tidak pakai masker. Misalnya begitu. Jadi sikap dan perilaku petugas, jadi harus ada contoh, juga harus ada aturan-aturan. Harus ada undang-undang pasti ya, tapi aturan setempat juga ada. Nah, kalau orangnya itu, manusianya itu sudah punya 3 faktor ini, berarti istilah sosiologinya, istilah antropologinya sudah terinternalisasi. Nah, yang sudah terinternalisasi inilah itu yang bisa memberi sosialisasi. Selama yang mensosialisasikan itu belum terinternalisasi, ya yang diberitahu, yang diajak itu tidak bisa melakukannya, tidak bisa mencontoh, tidak bisa meniru, tidak bisa melakukan. Padahal tujuan akhir dari sosialisasi, tujuan akhirnya itu
pembudayaan. Pembudayaan itu artinya apa? Ya, dari sisi antropologi nanti semester nanti kuliah ke berapa, setelah mid semester nanti itu ada tentang kebiasaan ini, nanti ada kuliahnya sendiri. Jadi tujuan akhirnya itu pembudayaan. Pembudayaan itu berarti kebiasaan sehari-hari. Kalau tentang makan, ya tentang makan, pembudayaan. Makanan apa? Makanan isi piringku misalnya tadi. Ini tujuan akhirnya itu. Tapi lewatnya harus ini, pemberdayaan. Pemberdayaan itu yang memberdayakan itu harus yang mempunyai 3 faktor itu. Jadi harus terinternalisasi dulu. Nah, maksud pendidikan S1 gizi ini ya itu supaya lulusan S1 gizi itu semua mesti sudah terinternalisasi dengan 3 faktor ini, sudah bisa melakukan itu. Nah, sehingga tujuan untuk memberdayakan masyarakat, pembiasaan, pembudayaan gizi pada masyarakat bisa tercapai. Itu lewatnya ya bisa dengan ini komunikasi, penyuluhan, edukasi bisa lewat itu, bisa lewat training, bisa lewat advokasi. Nah, semua kegiatan itu namanya promosi. Kalau yang dipromosikan ilmu gizi ya promosi gizi. Yang dipromosikan ilmu epidemiologi tentang penyakit ya promosi tentang penyakit. Jadi lingkarannya di situ. Sosialisasi ini itu pemegang peran yang sangat penting karena kuncinya ada di situ, sebab orang bisa terbiasa, orang bisa terbudaya, berarti perilakunya naik ke atas ya, berarti perilakunya itu sehari-hari itu sudah berperilaku, sudah melakukan itu. Nah, sehingga di dalam perilaku itu, minggu kemarin sudah saya jelaskan, ada pengetahuannya, ada sikapnya, dan ada tindakannya. Itu yang disebut perilaku. Dan itu sulitnya bukan main. Karena pandemi COVID ini itu sebenarnya juga merubah perilaku. Merubah perilaku masyarakat. Tapi malah perilakunya sekarang yang menurun, tidak malah naik. Karena dengan bermasker itu tidak hanya mencegah COVID, ya mencegah penyakit infeksi yang ada di mulut semuanya, yang ada di hidung, itu bisa dicegah. Nah, kalau sudah masuk ke perilaku, maka sampailah pada teori H.L. Bloom. Anda pernah mendengar ada teori H.L. Bloom? Halo? Sudah pernah mendengar? Halo? Pernah, Pak. Pernah ya. Ya, teori H.L. Bloom kan ada yang digambar itu. Kalau sudah masuk teori H.L. Bloom ini berarti status kesehatannya sudah meningkat. Karena perilaku itu akan mempengaruhi lingkungan, akan mempengaruhi pelayanan kesehatan. Ya. Dari atas itu keturunan, meskipun faktornya kecil, keturunan itu hanya 10%, lingkungan yang paling besar, lingkungan itu 40%, perilaku 30%, pelayanan kesehatan 20%. Nah, Anda nanti kalau sudah lulus ahli gizi, itu di pelayanan kesehatan ini Anda berada di situ. Pengaruhnya tidak banyak, 20%.
Nah, karena itu Anda harus bisa merubah lingkungan dan merubah perilaku supaya status kesehatannya bisa naik. Ya, begitu. Ini tentang sosialisasi. Jadi letaknya itu di pemberdayaan masyarakat, di pemberdayaan sosial itu. Letaknya di situ. Ya. Sekarang lanjut untuk yang PPT. Di-share yang PPT ya. 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 Sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar melalui seorang individu belajar menjadi anggota masyarakat. Dalam proses itu, organisme atau fungsi biologis seseorang disosialisasikan juga kebutuhan-kebutuhan biologis dan pola perilaku sosial. Tadi ya sudah sosialisasi adalah proses pendewasaan dan pematangan. Ya, sosialis adalah proses yang pasif dan aktif ya. Tadi maksudnya itu proses yang pasif dan aktif itu yang termasuk tadi internalisasi tadi ya, itu ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang aktif ya kita mencari sendiri bagaimana kita memasukkan faktor predisposisi tadi. Faktor predisposisi kan bisa mendapatkan dari keluarga yang namanya itu pendidikan informal, pendidikan kalau non formal itu harus aktif. Kalau yang pasif dari keluarga sendiri. Ya, sekarang yang nomor 5. Di dalam status atau peranan sosial itu ada yang disebut dengan ascribed status, yaitu status bawaan yang dikenakan pada orang atas dasar khusus tertentu yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan seperti. Jadi sejak lahir, sejak karena keturunan itu ascribed status bangsawan atau perempuan, laki itu ascribed status. Jadi maksudnya status sosial. Orang itu kan mesti punya status sosial sendiri-sendiri. Yang sudah kita kenal itu status sosial untuk agama Hindu, agama Buddha. Ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, ya, yaitu status sosial. Kalau kita sekarang ini itu status perempuan, laki, itu juga status, kemudian bangsawan, rakyat biasa. Kemudian ada yang dimaksud dengan achieve status. Achieve status itu yaitu status hasil prestasi sendiri karena kedudukan. Anda menjadi ahli gizi, itu achieve status. Atau Anda jadi juragan, Anda jadi yang tukang masak, yang apa namanya, tukang masak, chef. Anda sering mendengarkan atau melihat atau mempelajari itu di televisi tiap Sabtu sore, Minggu sore, apa namanya? Mister Chef. Ya, Anda harus tahu itu ya. Itu kalau Anda sudah jadi chef itu termasuk ini.
status sosial. Dia sudah punya keahlian. Ada sosiologi lain yang menambahkan konsep assigning status, yaitu status hasil penunjukan, status pemberian, assigning status di dalam masyarakat yang masih primitif. Itu banyak ini pemberian, assigning status itu. Kepala suku misalnya itu assigning status, diberi kehormatan. Tapi juga masyarakat modern juga bisa aja ini doktor honoris causa. Kalau doktor dengan sekolah S3 itu ya achieve status. Tapi kalau itu doktor pemberian itu yang assigning status. Ada juga misalnya geng motor, itu juga status juga. Nah itu masuk yang mana? Itu karena termasuk keahlian. Masuk geng motor itu kalau enggak ahli juga enggak bisa. Ya termasuk juga pencuri misalnya, itu koruptor atau maling itu juga status juga. Itu juga didapat dari prestasi. Dia itu ada kursusnya, nyopet itu ada kursusnya. Anda tahu kalau nyopet itu ada kursusnya? Pernah dengar ada kursus nyopet? Belum pernah, Kak. Belum pernah ya? Ada sekolahnya. Bagaimana caranya itu misalnya ini supaya gerakannya itu cepat. Nyopet itu kan gerakannya harus cepat. Nah, itu caranya dengan memasukkan jari ke air panas. Tadinya airnya itu tidak begitu panas, hangat. Nah, sehingga dia dicelupkan gitu, celup gitu kan. Dia alon-alon bisa. Tapi juga kalau airnya itu dipanaskan sedikit ditambah 60 derajat, nanti dia akan masuk tapi agak lama sedikit. Tapi kalau panasnya itu airnya umum, ya, dia kan mesti takut sehingga dia masukannya itu ya cepat sekali, ya. Masukkan terus cepat. Itu latihan kecepatan itu begitu. Jadi itu juga didapatkan lewat prestasi, lewat belajar. Jadi itu ya termasuk achieve status. Nomor 6. Nah, pelapisan status atau pelapisan sosial. Setelah ada statusnya, itu status itu ternyata berlapis-lapis. Ternyata statusnya itu punya lapisan-lapisan. Hal yang dialami oleh kebanyakan orang bahwa ada perbedaan social differentiation antara anggota masyarakat. Ada orang yang tinggal di rumah gedung yang besar, dan ada yang tinggal di gubuk-gubuk, ada wirausahawan, dan ada buruh. Kalau perbedaan sosial di satu masyarakat, ranking, yaitu penempatan orang dalam kedudukan bertingkat-tingkat dari atas ke bawah, dipakai kata pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Stratum itu lapisan. Sudah kita ketahui lah ya ini, terutama di masyarakat umum itu ada lapis-lapis. Sehingga nanti pada saat Anda itu melakukan sosialisasi gizi, misalnya Anda mau mensosialisasikan ASI eksklusif. Ini Anda harus memahami ini dulu. Anda harus mengerti dulu.
Anda harus mempelajari dulu lapisan sosial yang Anda beritahu, yang Anda sosialisasi, sasarannya, itu lapisan apa? Apakah mereka itu buruh rokok, buruh pabrik, itu? Apakah mereka itu pegawai negeri, ibu-ibu pegawai negeri? Apakah itu ibu-ibu PKK di kampung-kampung? Itu harus Anda ketahui dulu. Sebab materinya, meskipun materinya itu sama tentang ASI eksklusif, tapi isinya, pesan-pesan Anda itu harus berbeda. Mengapa harus berbeda? Kalau itu misalnya buruh semua, lalu isinya Anda itu ASI eksklusif ini harus dilakukan. Yang punya bayi, yang punya balita, ini tiap hari harus disusui oleh ibunya sendiri. Kalau Anda hanya ngomong begitu, mereka akan bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menyusui bayi saya? Wong saya harus kerja. Kalau tidak bekerja, tidak dapat duit. Akan dipotong gajinya kalau tidak masuk. Bagaimana bisa saya menyusui ASI? Sehingga isinya harus Anda sesuaikan. Ya, kira-kira isinya tentang apa? Kalau Anda memberi sosialisasi tentang ASI eksklusif pada buruh atau juga pada PNS, ibu-ibu PNS, tidak pada ibu rumah tangga. Isinya tentang apa? Yo, siapa tahu? Tentang apa? Halo? Tentang Pumping, apa? Pak. Apa? Ya, ya bisa. Pumping. Ya, tentang perak ASI, ya, tentang cara penyimpanan ASI, bahwa ASI itu bisa disimpan di kulkas selama 6 jam, masih bisa. Misalnya begitu. Ya, berbeda dengan kalau sasarannya itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kan tiap saat bisa, sehingga kapan disusui? Lebih sulit lagi kalau tidak ada kesempatan oleh perusahaannya itu untuk memerah ASI. Itu lebih sulit lagi. Nah, sehingga harus ada jalan keluar. Bagaimana caranya? Apakah pada saat istirahat untuk memerah ASI, atau untuk ibu yang menyusui ada kebijakan dari perusahaan pada jam tertentu itu bisa meninggalkan kegiatannya. Ini suatu sosialisasi lagi. Bagaimana melakukan advokasi pada perusahaan-perusahaan itu. Jadi tidak mudah. Tapi kita harus tahu lapisan sosial apa yang sedang kita beritahu supaya merubah sikapnya. Ada lagi yang sekarang juga bermasalah lagi, sulit, padahal itu harus.
itu bagaimana mensosialisasikan gizi seimbang atau isi piringku pada pelajar-pelajar, pada siswa. Ini juga pelapisan sosial. Pada pelajar, siswa, pada remaja. Untuk memberi ceramah pada lapisan remaja, lapisan sosial remaja, yang perempuan sama laki-laki. Kalau materinya tentang isi piringku, mudah yang mana? Supaya perilakunya berubah antara perempuan sama laki-laki. Yang perempuan, Pak. Oh. Jadi yang perempuan lebih bisa diajak untuk berperilaku tentang isi piringku? Saya pikir begitu, Pak. Ada lagi pendapat lain? Ada lagi pendapat lain? Ya, berarti Anda belum pernah memberi ceramah pada remaja. Justru remaja perempuan, remaja wanita, remaja putri, itu yang paling sulit untuk diajak makan sesuai isi piringku. Sebabnya apa? Yo, sebabnya apa? Ayo, siapa tahu? Mudah laki-laki. Kalau laki-laki diajak makan sesuai isi piringku, malah bisa kelebihan. Sehingga isinya beda. Sehingga isi ceramahnya beda. Kalau laki-laki disuruh makan gizi seimbang, bisa-bisa malah kelebihan. Tapi kalau pada remaja putri, bisa-bisa malah tidak dilakukan. Apa sebabnya? Halo, yang laki-laki 8, ada 8 toh yang laki-laki ya. Gimana? Mengapa remaja putra lebih mudah untuk berperilaku sesuai gizi seimbang? Tapi untuk cewek sulit untuk makan sesuai gizi seimbang, sesuai isi piringku. Ya, kenapa? Yo, yang cowok, suara cowok. Halo? Halo, suara cowok. Halo? Nggak ada suara cowok masuk? Saya absensi, cowok. Halo? Chief, dipanggilkan suara cowok. Halo, Chief, dipanggilkan suara cowok. Maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya? Tadi tidak mendengar. Ada di mana tadi? Putus-putus Pak, jaringan di sini lagi agak. Begitu. Ya, untuk memberi sosialisasi pada pelapisan status ini, misalnya remaja,
mengajak remaja untuk supaya makan sehari-harinya itu sesuai gizi seimbang, sesuai isi piringku, tidak mudah. Ya. Tetapi lebih mudah apabila sasaran ceramahnya itu cowok, gampang mengikuti perilaku makan gizi seimbang. Tetapi untuk yang cewek, sukar untuk mengikuti, sulit untuk mengikuti pesan sesuai isi piringku. Apa sebabnya? Permisi Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Karena kan kalau misal cowok kan biasanya kan makan apa aja masuk gitu. Yang penting makan kenyang. Tapi kalau biasanya kalau yang cewek tuh kayak biasalah beberapa dari teman saya biasa pengen diet. Tapi kadang rasa ingin dietnya itu kalah sama rasa kayak pantang gitu loh Pak. Banyak maunya. Kadang pengen ini sampai kadang lupa buat diet gitu. Terima kasih. Ya, mengapa kok cewek tidak pengen? Kenapa? Izin menjawab Pak, mungkin Ya. karena cewek itu lebih gampang terpengaruh oleh makanan kekinian seperti junk food Pak. Oh, junk food itu malah bikin dia takut apa? Kok enggak suka makan? Cewek kok enggak suka makan, takut apa? Takut gendut. Iya, ya itu. Kalau cowok enggak takut gendut, tapi cewek takut gendut. Tapi karena takutnya itu kelebihan, ya jadinya itu tidak sesuai. Ya betul, ya itu. Jadi ini suatu hal yang penting. Kalau Anda memberitahu tentang sesuatu, lapisan masyarakat siapa yang Anda berikan. Sama saja ini mengajak untuk pakai masker itu yang tergantung. Kalau yang diajak mahasiswa itu cara memberitahunya bagaimana. Tapi kalau yang diajak itu pedagang di pasar tradisional, ya harus berbeda cara mengajaknya bagaimana. Demikian pula untuk makanan ini. Ya, lebih sulit lagi, contoh yang sulit untuk ahli gizi, itu mengajak ibu balita, ibu bayi untuk datang ke posyandu. Itu juga sulit lagi. Maka Anda, sebelum Anda jadi penggerak masyarakat, sebelum Anda bekerja, sebelum Anda tahu tentang posyandunya, Anda harus tahu dulu tentang masyarakatnya. Ini pentingnya antropologi sosiologi di situ. Masyarakat yang ada posyandunya itu pendidikannya apa ya? Harus tahu. Mata pencariannya apa ya? Harus tahu. Rumahnya itu kira-kira bagaimana? Harus tahu. Mengapa? Ya ini. Rumahnya itu gedung-gedung besar-besar atau rumahnya malah gubuk-gubuk. Ini akan berbeda cara memberitahunya, cara sosialisasinya, cara mengajaknya. Nah, kalau Asia eksklusif, untuk keluarga yang digubuk-gubuk gampang. Mereka tidak akan bisa mampu beli susu pengganti air susu ibu, tidak mampu. Jadi mesti Asia eksklusif, gampang jadi. Tapi untuk mengajak ke posyandu, bisa sulit. Ya mengapa? Nah, karena dia itu tidak punya sarana untuk datang ke posyandu. Karena posyandunya itu harus jalan kaki atau malah naik roda 2, dia tidak punya roda 2, jalan kaki jauh. Jadi berbeda-beda materinya, pesan-pesannya itu berbeda. Nah, mengapa sekarang ini posyandu itu juga, apalagi masa pandemi ini, itu juga tidak berjalan baik. Ini karena banyak hambatan, itu hambatannya dari lapisan sosial.
yang tidak kita perhatikan. Apalagi yang lebih sulit lagi kalau masyarakatnya itu berlapis-lapis. Ada orang gedongnya. Di rumah gedong itu sulit untuk posyandu. Malah untuk datang ke posyandu juga sulit. Kalau orang yang rumahnya gedong-gedong, pagarnya itu juga tinggi-tinggi, tiap hari pintunya ditutup. Itu diajak untuk pertemuan-pertemuan gizi di kampung, itu juga sulit. Sehingga cara sosialisasinya, cara mengajaknya juga sangat berbeda. Ini pentingnya itu di situ. Sosialisasi itu harus sesuai dengan tingkat masyarakatnya. Pengalaman saya ya, itu pernah untuk nambah gizi remaja. Nambah gizi remaja itu dengan disumbang ayam. Jadi memang khusus karena remaja itu biasanya menderita apa? Anemi gizi. Menderita HB-nya rendah sehingga kurang darah, anemi gizi. Nah, yang anemi ini, remaja-remaja yang anemi, itu disumbang ayam. Disumbang ayam babon. Harapannya, ayam itu dipiara, supaya ayamnya bisa manak lagi, supaya bisa bertelur, atau supaya bisa berkembang, sehingga dagingnya bisa dimanfaatkan, telurnya juga bisa dimanfaatkan. Teorinya begitu. Tapi ternyata tidak berhasil. Mengapa? Nah, karena remaja yang diberi ini itu remaja lewat sekolah. Anak-anak SMA, anak-anak SMK yang diberi ayam. Nah, dia kan di rumah hanya berapa jam, sore hari, malam, nah, sehingga tidak bisa piara ayam. Nah, ini suatu pengalaman yang tidak bisa dicontoh. Kalau memberi ayam, ya pada remaja-remaja yang hanya ada di rumah, sehingga dia bisa miara ayamnya itu. Kalau dia harus ke sekolah, apalagi anak sekolah, ya apalagi dia katanya tidak bakat untuk memelihara ayam, ya akhirnya ayamnya malah disembelih aja, sembelih langsung hilang, ya, tidak bisa berkembang. Padahal maksudnya kan tidak begitu. Itu contoh yang tidak tepat. Jadi ya kalau anak sekolah ya jangan diberi ayam. Kalau nambah ya misalnya diberi susu sapi pada saat sekolah. Jadi dia mesti minum. Nah, istilahnya kan itu pemberian makanan tambahan ya. Diberi PMT. Itu. Tapi harus yang tepat bisa dilakukan. Sekarang ini juga ada PMT, tapi PMT itu biskuit untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil misalnya biskuit. Nah, karena itu biskuit, maka yang makan akhirnya tidak ibu hamilnya. Karena bentuknya biskuit, maka yang makan siapa? Anda tebak. Halo, ditebak yang makan siapa? Biasanya anaknya, Pak. Iya. Iya ganti. Padahal sebenarnya biskuit itu untuk ibunya. Tapi anaknya tahu. Nah, padahal kalau membelikan lumrahnya di lingkungan kita, biskuit itu kan makanan anak. Bukan makanan orang dewasa. Bukan makanan ibu-ibu lah. Itu. Nah, karena bentuknya biskuit, ya anaknya yang minta. Ini pentingnya itu ya. Pentingnya Anda belajar antropologi, sosiologi, apalagi untuk pelapisan sosial ini. Next, berikutnya.
Ya, pemaknaan. Baru saja dijelaskan bahwa orang yang memberi makanan yang berbeda kepada orang yang gejalanya sama. Pemaknaan lahir dalam proses komunikasi simbolik pada penyampaian ucapan-ucapan dan pembuatan-pembuatan yang telah menjadi simbol mengandung arti tertentu yang tidak berasal dari ucapan dan perbuatan sendiri, melainkan dari orang. Simbol adalah benda, bunyi, suara, atau gerak yang diisi dengan arti. Maka dikatakan bahwa komunikasi simbolik merupakan dasar tiap tindakan. Ya, pemaknaan itu berguna pada saat Anda memberitahu orang lain. Pada saat Anda melakukan sosialisasi. Orang lain itu bisa siapa saja, bisa teman Anda, bisa orang tua Anda, bisa juga masyarakat pada saat Anda bekerja sebagai ahli gizi. Karena apa yang Anda beritahukan itu merupakan komunikasi simbolik. Mengapa tadi ayam tadi yang diberikan pada Anda kok tujuannya tidak tersampaikan? Karena ada ini proses komunikasi simbolik yang berbeda. Maksudnya Anda berkomunikasi dengan pemberian ayam ini sebagai simbol untuk meningkatkan hemoglobinnya supaya tidak anemi, supaya tidak kurang darah. Tetapi si remaja putri tadi tidak tahu simbol itu. Dikasih ayam, meskipun diberitahu untuk dipelihara, dipiara, dikembangkan, tapi tidak dikembangkan. Dimakan aja sekali. Jadi habis. Sehingga di sini ada pemaknaan yang tidak sampai. Ya yang salah siapa? Yang salah ya yang memberi, ahli gizinya. Tidak bisa berkomunikasi simbolik dengan masyarakatnya. Ini terjadi banyak sekali begini. Bahkan antara orang tua dan anak itu bisa terjadi pemaknaan yang berbeda. Misalnya disuruh sekolah aja. Maknanya orang tua menyuruh sekolah anaknya supaya anaknya bisa pinter, setelah pinter nanti bisa bekerja, setelah bekerja nanti bisa mandiri. Tetapi untuk anak-anak tertentu, komunikasinya ini disimbolkan yang berbeda. Disuruh sekolah ini untuk keluar dari rumah, supaya bisa bebas. Jadi dia sekolah senang, tapi tidak sampai sekolah. Atau sampai di sekolah, tapi dia tidak belajar. Dia belajar, tapi hanya berpura-pura belajar. Akhirnya dia jadi anak yang bandel, anak yang nakal, jadi remaja yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Ini pentingnya pemaknaan. Ya, jadi sosiologi sudah mempelajari ini. Bagaimana kita mengajak seperti 4 sehat 5 sempurna, itu hanya simbol. Dulu kan 4 sehat 5 sempurna itu sepiring nasi, semangkok sayur, sekerat daging, lauk, segelas susu. Itu simbol. Sama saja sekarang isi piringku. Isi piringku itu simbol. Di dalam piringku diparuh 2 gitu, sayur buah di sebelah, lalu nasi dan lauk di sebelah. Simbol. Tapi apakah simbol itu diterima seperti yang dimaksudkan oleh ahli gizi? Ya belum tentu. Simbol ya tinggal simbol, tidak dimanai. Nanti kalau makan ya tetap nasinya supermi,
atau nasinya itu nasi beras, lauknya super mie, sayurnya super mie, buahnya juga super mie. Misalnya ada ya sedikit diberi wortel, sedikit diberi ayam, lauknya sedikit. Seperti kalau kita beli mie ayam itu. Mie ayam itu jauh dari isi piringku. Mie-nya banyak sekali, tapi ayamnya hanya berapa butir, dan ya hanya itu, ya malah sausnya yang banyak. Padahal Anda tahu, saus yang dijual yang tidak keluaran pabrik, yang banyak dijual oleh pedagang kaki lima, saus, itu dibuat dari apa? Siapa tahu? Dibuat dari apa? Halo? Tapi-nya dikit aja. Kebanyakan Warna, Pak. Halo? Ya, kurang jelas suaranya. Dibuat dari apa? pernah lihat Warna. cabenya dikit banget, kebanyakan tepung sama pepaya. Ya, pepayanya pepaya yang bagaimana? Yang udah lunak banget, hampir Ya. Jadi pepaya di toko buah yang sudah warnanya putih-putih, sudah kematangan itu, ya itu yang dibikin. Lomboknya juga begitu, lombok-lombok yang merah-merah, yang sudah gosok, sudah membusuk, itu dimanfaatkan untuk jadi saus. Nah, kalau Anda makan mie ayam itu kan sausnya dimasukkan gitu dalam piring sampai baunya pegel, itu mesti kan di apa namanya, itu digerak-gerakkan ke bawah gitu loh. Namanya apa? Dia pakai gitu itu. Ya, sampai baunya kesel supaya sausnya banyak. Termasuk Asia eksklusif tadi juga ada pemanaan yang berbeda. Apa sih? Mendadak ASI, kan sudah ada susu. Nah, susu kan dibuat dari sapi, susu sapi. Padahal susu sapi itu kan punyanya anak sapi. Kalau Anda merebut haknya anak sapi kan sama aja Anda mengatakan bayinya sendiri itu anak sapi. Beda maknanya. Jadi air susu ibu ya tetap untuk bayi. Air susu sapi ya tetap untuk anaknya sapi. Itu maknanya. Jadi ini penting sekali ya, makna-makna ini, karena pada COVID ini juga beda pemanaan. Pakai masker itu untuk apa? Itu ya beda maknanya. Karena itu ya banyak tidak dipakai. Ini rasanya panas di hidung, di mulut, pengap. Ya memang mau ditutup ya memang pengap. Tapi kan penyakitnya itu yang ditimbulkan itu lebih berat daripada pengap. Dimaknai begitu. Ya memang pengap. Tapi kalau kena penyakitnya itu, bahayanya lebih dari rasa pengap itu. Lebihnya tidak hanya 1 kali, 2 kali, 10 kali. Ya, beribu-ribu kali. Ya, itu makna itu sangat penting sekali. Komunikasi simbolik itu yang harus Anda sampaikan waktu Anda sosialisasi ya, pada orang lain, benar-benar harus sama, bahwa simbol ini itu diterima dengan makna yang sama.
Jangan sampai antara Anda dengan yang diberi ceramah itu maknanya berbeda. Orang tua dengan anak ya sama saja kalau Anda berpacaran. Berpacaran itu ya maknanya ya, itu harus sama. Kalau tidak sama ya cepat putusnya. Jadi komunikasi simboliknya itu tidak berjalan. Ya, next. Nah, tadi itu contoh-contoh ya, 7 contoh. Sekarang prosesnya itu bagaimana? Proses sosialnya itu bagaimana? Terjadinya setelah disosialisasi itu mengapa bisa sampai ada perubahan budaya, sampai ada pembudayaan, sampai terjadi kebiasaan. Dulu zaman saya kecil, zaman saya remaja, tidak ada mie instan. Tidak ada Indomie, Supermie, Sarimi, tidak ada. Itu adanya setelah saya jadi dokter, setelah saya dewasa lebih ya, setelah umur 30-an, 40-an itu baru muncul itu. Nah, prosesnya nanti bagaimana? Itu suatu perubahan sosial, suatu perubahan budaya, adanya mie instan. Termasuk aqua. Zaman saya kecil atau zaman saya remaja, kita jadi tamu di tempat siapa gitu. Itu kalau hanya disuguhi air putih, itu maknanya itu tidak begitu bagus. Maknanya itu bahwa tidak menghormati. Jadi kalau memberi tamu minum, itu tidak air putih, mesti wedang. Apakah itu wedang teh atau wedang kopi. Begitu. Itu baru menghormati. Apalagi ditambah yang lain-lain, lebih hormat. Tetapi ada perubahan sosial, ada perubahan budaya. Sekarang malah tamunya yang minta, air putih saja, aqua saja. Nah, kalau soal tehnya itu ditambah gula atau tidak, ya itu juga budaya. Kalau di Sunda, itu yang namanya wedang teh, itu mesti tidak pakai gula. Tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu wedang teh itu ya plus gula. Kalau tidak manis, gitu, wah ini tehnya kurang afdol. Itu juga budaya. Tapi datangnya aqua itu juga budaya. Ya, sekarang malah jadi minuman kehormatan. Di mana-mana orang membawa aqua. Meskipun nama aqua itu salah ya. Yang benar apa? Siapa tahu? Aqua itu kan merek dagangnya. Mereknya itu aqua. Tapi isinya, airnya itu disebut apa? Siapa tahu? Air mineral. Ya, Air mineral. Air mineral sebenarnya. Jadi bukan aqua. Nah, prosesnya itu bagaimana? Nah, sekarang ini yang kita pelajari. Ferdinand Tonis menggambarkan proses perubahan sosial sebagai perkembangan dari Gemeinschaft menjadi Gesellschaft. Ya, karena ilmu ini itu asalnya dari Eropa, ilmu sosiologi itu kan dari Eropa. Tidak antropologi, kalau antropologi itu malah dari negara kita ini, dari Afrika, Asia, Amerika Latin, gitu. Seperti dulu waktu fase perkembangan kuliah pertama itu. Tapi kalau
sosiologi, ini yang dijelaskan oleh Pak Agus Hartono, yaitu berasal dari ahli-ahli filsafat sosial di Eropa, termasuk di Jerman. Jerman itu banyak filosof-filosof di sana. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia digunakan istilah paguyuban atau persekutuan hidup, adalah kelompok orang yang relasi interaksionalnya bersifat langsung, dalam, dan terarah pada orang lain dalam keseluruhannya. Sebaliknya, Gesellschaft atau patembayan, kelompok kerja atas dasar kontrak, adalah kelompok di mana relasi-relasi interaksionalnya bersifat tidak langsung, dangkal, hanya menyentuh kulit atau permukaan hidup saja. Nah, maksudnya begini, kalau Anda sekarang ini jadi mahasiswa S1 BISU, Anda kos, karena rumahnya luar kota. Yang satu kos, yang satu rumah, atau satu kamar, itu hobinya berbeda. Anda itu karena dari kota, Ra duwe, diomongi wis ra duwe duit ndek iki kae duwite mbok gawa kabeh kok. Lah, ya itu perubahan sosial ya, orang duit duit. Suara dari mana itu? Kebetulan yang satu kos itu, ya, kalau Anda dari kota, orang modern, jadi Anda itu kalau punya HP, lagu-lagunya, kalau nganggur yang didengarkan itu lagu-lagu barat, lagu-lagu rock, lagu-lagu blues, gitu. Tapi ada satu kelas teman Anda, ini yang berasal dari desa, dari kampung. Ada yang dari Kendal, tapi Kendalnya desa kampung. Ada yang dari Purwodadi, desanya kampung. Dari Demak, dari Jepara, ya dari desa, dari kampung. Kira-kira sukanya lagu apa? Ini mesti ada ini ya. Nah, tidak dari kota mesti ada. Atau Anda tebak. Kalau orang kota, ya, itu sukanya dengarkan ya lagu-lagu pop lah, yang lapisan sosialnya agak tinggi, lagu-lagu rock, lagu-lagu bossa nova, lagu-lagu barat, yang ya, itu lapisan sosialnya agak tinggi. Tapi yang dari desa, dari kampung, sukanya lagu apa? Halo? Halo, ditebak? Dangdut, Pak. Kok tahu? Anda suka dangdut ya? Ya suka ya enggak apa-apa. Itu kan musik rakyat. Sukanya dangdut. Sehingga teman yang satu kamar, satu kos ini, yang tadinya itu enggak suka lagu dangdut, jadi suka lagu dangdut. Ya, itu namanya perubahan sosial budaya. Yang melalui apa? Melalui Gesellschaft ini, melalui patembayan. Karena kelompok Anda ini relasi interaksionalnya, relasinya itu bersifat tidak langsung, dangkal, hanya menyentuh kulit atau permukaan hidup. Ya, beda kalau sudah suami istri begitu, atau beda kalau sudah satu organisasi gitu. Itu yang namanya Gemeinschaft. Itu yang organisasi. Tapi kalau Anda S1-nya gizi, itu kebetulan satu kelompok kecil,
bahkan Anda malah mendirikan grup WA sendiri, bisa jadi Jemain Scout. Anda mendirikan paguyuban, Anda mendirikan persekutuan hidup. Jadi kalau ini jumlahnya itu 180 berapa mahasiswa, nah Anda yang 30 mahasiswa misalnya itu punya grup WA sendiri. Sehingga Anda tidak lagi patembayan, tapi jadi paguyuban. Nah, di dalam paguyuban ini, terjadinya perubahan sosial, terjadinya perubahan budaya, bersifat langsung, dalam, dan terarah. Sehingga ini akan lebih meningkatkan fungsi-fungsi dari komunikasi itu. Jadi tidak sekedar hobi musik yang berbeda, tapi sampai ke hal-hal yang lebih dalam. Yang paling ekstrim itu contoh yang namanya kemudian disebut cuci otak, sehingga lahirlah teroris-teroris. Itu contoh paling ekstrim itu. Jadi tadinya itu ya hanya kumpulan biasa patembayan, tapi kemudian menjadi relasi internasional yang langsung lebih dalam dan terarah, sehingga istilahnya jadi cuci otak tadi, sehingga akhirnya dia bisa jadi orang yang sudah berbeda sosialnya, berbeda budayanya, sehingga yang kemudian orang menyebut dengan teroris. Itu contoh yang ekstrim. Contoh yang tidak ekstrim, ya bagaimana supaya posyandu di suatu kampung bisa hidup, bisa berkembang, balita bayi yang datang 100%, yang naik timbangannya 100%. Nah itu kalau posyandu tadi sudah merupakan paguyuban, sudah sudah Jemain Scout, sehingga di situ ada perubahan sosial, ada perubahan budaya. Yang tadinya bayinya banyak yang stunting, kemudian bisa tidak stunting lagi. Mengapa? Karena ada paguyuban posyandu. Paguyuban ini tidak sekedar patembayan. Nah, kalau posyandunya itu hanya patembayan, jadi interaksinya itu sebulan sekali tok, kalau ketemu tok, sebulan sekali, jadi hanya dangkal, hanya menyentuh permukaan saja, datang hanya mengambil kacang hijau, biasanya kan ada PMT-nya. PMT-nya kacang hijau, terus pulang. Tidak sampai pada paguyuban. Ya ada perubahan sosialnya, ada, tapi perubahan sosialnya itu yang hanya permukaan saja. Tidak sampai perubahan sosial, stuntingnya jadi hilang. Nah, karena ditambah dengan paguyuban ini, karena paguyuban, maka tidak hanya terbatas pada penimbangan tok. Tapi selain penimbangan ada kegiatan lain, ada arisan, ada PMT. PMT-nya juga sesuai dengan hasil timbangan berat badan itu. Ada imunisasi, ada kursus-kursus membuat demonstrasi, membuat makanan untuk bayi. Ada simpan pinjam, sehingga yang sosial ekonomi yang lapisan rendah itu bisa menikmati. Jadi sehingga lapisannya bisa naik, yang sosial ekonominya rendah bisa jadi menengah sosial ekonominya. Nah, itu namanya perubahan sosial budaya
Itu yang disebut ada di situ sudah ada Gemeinschap, ada paguyuban. Demikian pula untuk mahasiswa ini. Kalau mahasiswa-mahasiswa itu bisa membentuk paguyuban ini, bisa sampai ke paguyuban, maka juga setelah lulus nanti itu ada perubahan sosial, ada perubahan budaya, bisa membawa masyarakat untuk berubah sosial, berubah budaya. Ya, sehingga Anda mulai sekarang ini harus bisa meningkatkan persaudaraan dalam suatu paguyuban. Sehingga setelah bekerja nanti, ya, Anda bisa menerapkan paguyuban itu pada kelompok-kelompok di masyarakat. Itu gunanya Anda S1 Gizi diajari kuliah sosiologi antropologi. Jadi kalau Anda nanti lulus S1 Gizi, lalu Anda kerja di kantor, habis dari kantor tidur sampai di rumah, masak untuk keluarga, besok paginya datang lagi ke kantor, ya itu Anda belum melaksanakan fungsi ahli gizi yang benar. Kalau Anda melaksanakan fungsi ahli gizi, tidak hanya di kantor, Anda juga harus menggerakkan masyarakat. Dalam rangka ini membawa masyarakat ke arah perubahan sosial, ke arah perubahan budaya. Jadi stunting bisa hilang. Nah, sekarang ini kenapa ada stunting? Ya, kita belum sampai pada paguyuban. Kita itu masih patembayan. Karena itu ada gerakan ini, stunting ini ya, itu kalau Anda sudah kerja nanti, kerjanya tambah. Karena tiap satu balita yang stunting itu dibina oleh tiga provider. Di situ ada bidannya, ada PKK-nya, dan ada keluarga berencana. Nah, bidan ini kalau tidak ada ya ahli gizi. Kalau yang di desa kan yang mesti ada bidan. Nah, ahli gizi belum sampai ke desa. Ini tugas Anda nanti. Bagaimana membebaskan dari stunting. Ini yang sekarang untuk gizi yang paling berat ini program stunting. Karena tahun 30 itu sudah harus bebas dari stunting. Ya, itu tidak gampang. Karena menggerakkan stunting itu mulai dari remaja. Dari remaja sampai nikah, nikah sampai hamil, hamil sampai punya bayi sampai balita, balita nanti remaja lagi. Nah, itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi teorinya ini, ya, jadikanlah paguyuban-paguyuban di masyarakat. Next. Ya. Proses lagi, ini prosesnya itu yang proses yang paling bagus ya, nomor 2 itu. Nomor 1 itu proses yang paling bagus. Proses sosial budaya menjadikan patembayan menjadi paguyuban. Tapi tidak semuanya itu gampang melakukan itu. Tidak semuanya mudah karena banyak hambatan-hambatan. Antara lain ini yang nomor 2. Keteraturan sosial atau konformitas dan deviasi judulnya. Keteraturan sosial dan ketertiban hidup bersama tidak dapat ditegakkan dan dipelihara kalau anggota masyarakat tidak menyelesaikan diri dengan norma-norma dan peraturan sosial yang diandalkan menjamin kelangsungan efektif kehidupan suatu masyarakat partikular. Masyarakat sendiri-sendiri maksudnya. Masyarakat partikular. Jadi supaya ada perubahan sosial tadi, supaya tercapai, itu harus teratur dulu. Harus tertib dulu. Tanpa konformitas itu, konflik akan terbuka.
hanya suatu konsensus atau kesepakatan yang diusul perilaku yang sesuai, konform dengan kaidah dan nilai yang disepakati akan dapat memersatukan orang menjadi suatu masyarakat. Tidak gampang untuk menyesuaikan diri ini, tidak gampang supaya orang itu teratur melakukan, tidak gampang orang itu tertib untuk melakukan. Nah, supaya sampai itu, maka harus ada konformitas. Ada konform. Konform itu contohnya begini. Kalau Anda beli tiket pesawat atau beli tiket kereta, Anda sudah beli tiket, tapi baru nomornya. Untuk mendapatkan tempat duduk, maka Anda harus konform dulu. Anda datang ke loket lagi untuk mengambil tiket yang asli, dan di situ juga ada dapat tempat duduknya, melakukan konform. Ya, itu contohnya begitu. Bahasa Indonesianya sulit dicari. Yaitu perilaku yang sesuai, itu konform. Tapi kan angel. Perilaku yang sesuai itu bagaimana? Itu maksudnya begitu. Jadi mengkonfirmasi, menanyakan kembali, ya apa ora, begitu. Ada konfirmasi. Kalau tidak ada itu, akan terjadi konflik. Anda belum dapat tempat duduk, nah Anda mau duduk di sembarang tempat, padahal sembarang tempat itu yang Anda duduki itu tempat duduk orang lain, ya mesti ada konflik. Nah, untuk menghindari itu, maka diatur ada tempat duduk. Nah, tempat duduk itu harus Anda konform dulu. Anda harus konfirmasi dulu untuk mendapatkan tempat duduk. Jadi ada perilaku yang sesuai, yang disepakati bersama, Anda mendapat tempat duduk itu, sehingga tidak terjadi konflik. Nah, umumnya orang melakukan konformitas ini itu sok wegah, alah mendadak gitu. Kalau mau naik kereta api, mau naik pesawat harus memang. Tapi kalau konform untuk kegiatan sehari-hari di rumah, sok wegah, sok ngalahke biasanya gitu. Alah, nanti kan bisa sendiri. Itu. Jadi tidak konfirmasi dulu. Misalnya begini, Anda disuruh orang tua Anda. Besok ya, beli apa misalnya? Beli alat-alat makan ke toko ya, ke mana? Ke swalayan ya. Ya, alat makan. Anda tanya alat makannya itu apa? Alat makannya itu rice cooker misalnya. Ya, beli rice cooker. Paginya Anda berangkat. Nah, setelah sampai swalayan, toko swalayan, loh, dia beli rice cooker. Ternyata di sini rice cookernya itu macam-macam. Ada rice cooker yang untuk masak otomatis, ada rice cooker yang sekian kilogram. Oh, ini bisa untuk menyimpan berapa hari gitu. Sehingga Anda bingung. Wah, ini rice cooker yang bagaimana ya yang dimaksud orang tua saya. Sehingga Anda lalu menanyakan kembali lewat HP. Anda itu namanya Anda melakukan konform. Kalau HP-nya ini langsung bisa diangkat, bisa saling ada konfirmasi, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kan belum tentu. Ternyata orang tua Anda pergi, HP-nya ketinggalan, sehingga tidak bisa melakukan
konfirmasi. Beda seandainya Anda melakukan konformitas, konform ini waktu masih ada di rumah, Anda konform dulu. Sama orang tua Anda, Bu, nanti belinya itu rice cooker yang bagaimana ya? Yang model apa ya? Nah, sudah konfirmasi dulu sebelum berangkat. Sehingga proses sosial budayanya itu enak. Iya, kalau kebetulan orang tua Anda itu setuju dengan apa yang Anda beli. Bisa juga loh, kok rice cooker yang begitu, itu cepat basi itu nanti nasinya. Anda hanya menggerutu. Ah, gini enggak bilang tadi misalnya, hanya menggerutu gitu. Nah, itu namanya ada konflik. Apalagi kalau Anda marah, malah, ya sudah sana beli sendiri, Anda marah. Jadi sudah terjadi konflik. Nah, karena itu di dalam rangka perubahan sosial budaya itu Anda harus melakukan konformitas. Harus melakukan konfirmasi. Harus ada konform. Supaya kaidah dan nilai itu yang disepakati itu bisa mempersatukan sehingga menjadi suatu masyarakat yang bisa berubah. Tapi tidak mudah ini, seperti yang saya katakan tadi, sok wegah, alah nanti dipikir gampang. Nah, karena gampang maka bisa terjadi konflik. Dan ini banyak terjadi antara sosial budaya dua orang, antara interaksi antara dua orang atau lebih. Yang ketiga atau selanjutnya, next. Nah, belum yang ketiga ya ini selanjutnya. Lain halnya dengan konformitas, ini setiap masyarakat memiliki dan mempergunakan sarana tertentu, mulai dari paksaan fisik sampai dengan penekanan psikis yang halus, supaya orang menyelaraskan sikap dan kelakuan lahiriah mereka dengan kaidah dan nilai umum. Ini deviasi adalah lawannya konformitas. Tidak semua orang itu gampang untuk diajak konformitas. Tapi ada orang, dan itu sah menurut ilmu sosiologi, orang yang selalu melawan konformitas. Kalau diajak urunan, dia tidak mau. Alasannya, wah saya tidak punya uang. Diajak kerja bakti di kampung, tidak berangkat. Saya tidak sempat. Atau misalnya ada mahasiswa satu kelas, begitu, diajak belajar bersama, dia tidak mau. Wah, saya belajar sendiri di rumah. Padahal itu harus dipelajari, harus dibuat bersama. Karena itu memang kerjasama, membuat laporan kelompok, kan harus dibuat bersama-sama. Nah, secara sosiologis ada manusia yang begini ini. Ini yang namanya disebut devian. Orang yang melakukan deviasi. Jadi meskipun sudah dikonfirm, meskipun sudah dikonform, meskipun sudah dilakukan konfirmasi, tapi dia tidak mau. Ini yang namanya deviasi. Sehingga pada masyarakat tertentu atau pada golongan tertentu itu ada yang mempergunakan sarana-sarana tertentu ini. Mulai dari paksaan fisik sampai dengan penekanan psikis yang halus. Paksaan fisik itu misalnya, barusan tadi saya baca di media sosial, itu ada orang tua yang melakukan paksaan terhadap anaknya, ya, pelecehan seksual.
Atau mungkin Anda dengar cerita yang di Bandung itu ada pengasuh pondok pesantren. Nah, itu dia melakukan paksaan fisik, ada penekanan psikis, sehingga orangnya jadi konformitas. Remaja santri-santriwati itu kemudian berkali-kali dia mau diajak melakukan pelecehan seksual. Nah, jadi ada konformitas itu. Ya. Tapi dengan ini, dengan paksaan fisik. Misalnya itu dengan penekanan psikis yang halus, ya, penekanan psikis yang halus itu nanti saya beri pekerjaan atau nanti akan saya nikahi, misalnya itu kan penekanan psikis yang halus, ya, supaya orang menyelaraskan sikap dan kelakuan lahiriah. Itu dengan cara ini, ya, konformitas. Nah, itu orang yang tidak ya jelas yang dilakukan ini, yang dilakukan Ustadz yang cerita di Bandung itu ya dia termasuk devian, namanya orangnya devian. Tapi yang dilakukan itu deviasi, karena dia melakukan ini. Konformitas yang dilakukan itu konformitas yang negatif, sehingga bisa menimbulkan konflik. Ya. Sehingga Anda tahu sekarang hukumannya apa? Itu Ustadz yang sampai menghamili, sampai punya anak berapa orang itu, ya. Dihukum berapa itu? Devian? Mati. Dihukum mati, ya. Itu oleh tadinya dihukum seumur hidup, kemudian naik banding, sekarang hukuman mati. Itu contoh-contoh. Ya, memang pelajaran sosiologi itu mempelajari orang-orang yang ada di sekitar kita ini, interaksi sosial antar manusia. Sosiologi itu kan mempelajari hubungan antar manusia. Ya, yang kita alami sehari-hari ini itu adalah sosiologi. Kalau antropologi itu kan mempelajari manusianya itu sebagai individu, ya, tubuh manusianya sebagai individu. Setiap masyarakat atau kelompok mempunyai berbagai cara untuk membuat orang menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Orangnya dapat dipaksa atau diancam dengan hukuman, atau ditertawakan, diejek, atau dikucilkan. Nah, itu contoh-contoh masyarakat, ya. Kalau yang tidak mau kerja bakti itu biasanya disuruh membayar, misalnya, itu kan suatu hukuman. Atau kalau diundang makan-makan, ada undangan makan-makan, tidak diundang, itu kan suatu hukuman. Itu. Atau ya diejek, ditertawakan itu, ini tidak mau kumpul-kumpul ya di kampung, nanti kalau kamu punya musibah atau ada yang meninggal gitu ya gantian, tidak kita bantu. Nah, itu namanya dikucilkan. Misalnya. Itu cara-cara masyarakat untuk menghindari deviasi, supaya kita melakukan konformitas. Jadi Anda jangan lupa, ya, konfirmasi itu jangan pegah, ya, harus konfirmasi itu. Karena itu cara-cara untuk melakukan perubahan sosial, perubahan budaya. Ya, kuliah untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita persiapan, ya, ini puasa hari ke-3 atau ke-4. Ada pertanyaan? Next, berikutnya apa ya? Jadi untuk kuliah berikutnya kita mulai dengan ini keempat untuk deviasi. Keempat untuk deviasi, diingat-ingat ya. Kita masih
masih menjelaskan deviasi, karena ini juga penting. Minggu depan kita ulangi lagi, tapi dengan pesan yang berbeda, karena ini sudah setengah 12. Selesainya sih harusnya 12 lebih, tapi ini kan puasa. Kita kurangi jamnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, maka kuliah dari saya, kuliah yang ketiga atau yang keempat untuk mata kuliah sosiologi antropologi, kita cukupkan sekian. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.